Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Apa kabar mahasiswa program studi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan? Semoga teman-teman mahasiswa selalu dalam keadaan sehat dan selalu diberikan kemudahan dalam menuntut ilmu. Selamat datang pada mata kuliah pengantar hukum bisnis. Di sini saya diberikan tugas untuk mengampu mata kuliah pengantar hukum bisnis. Mata kuliah ini berbobot 3 SKS atau sama dengan 18 kali pertemuan, di mana pada tiap-tiap pertemuannya nanti teman-teman mahasiswa akan diberikan tugas untuk memperdalam pemahaman tentang materi yang akan disampaikan. Sebelum kita memulai, perkenalkan nama saya Roni Rustandi SPDMH. Saya merupakan dosen dari program studi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Selanjutnya, sebelum memulai materi perkuliahan, perlu diketahui bersama dan juga disepakati bahwa sebelum memulai perkuliahan, teman-teman semua harus mengetahui kontrak perkuliahan pada mata kuliah pengantar hukum bisnis ini. Di dalam kontrak perkuliahan yang dimaksud yaitu yang pertama mengenai tata tertib perkuliahan yang dilakukan secara online. Kemudian yang kedua adalah penilaian. Untuk tata tertib perkuliahan online, pertama mengenai waktu perkuliahan, setiap mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan online sesuai dengan waktu atau jadwal yang telah ditentukan. Kemudian yang kedua, poin kehadiran, di mana setiap mahasiswa itu wajib menanggapi, bertanya maupun memberikan komentar yang positif pada setiap pokok bahasan materi perkuliahan di forum diskusi di LMS Unpam sebagai bukti presensi atau kehadiran di dalam perkuliahan. Yang ketiga mengenai tugas, di mana setiap mahasiswa itu wajib memenuhi atau mengerjakan tugas yang diberikan sebagai bagian dari komponen penilaian perkuliahan. Kemudian yang terakhir mengenai UTS dan juga ujian akhir semester, di mana mahasiswa itu wajib mengikuti UTS dan ujian akhir semester yang dilaksanakan secara online. Kemudian kontrak perkuliahan yang kedua mengenai komponen penilaian. Seperti yang teman-teman ketahui bersama bahwa di Universitas Pamulang memberlakukan 4 komponen penilaian utama. Yang pertama itu adalah kehadiran, di mana kehadiran ini berbobot 10% dari total penilaian. Kemudian yang kedua, penugasan atau tugas itu berbobot sebesar 20% dari total penilaian. Kemudian yang ketiga adalah ujian tengah semester, di mana ujian tengah semester ini berbobot 30% dari keseluruhan nilai. Dan yang keempat adalah ujian akhir semester, di mana ujian akhir semester ini berbobot 40% dari total keseluruhan nilai mata kuliah. Baik teman-teman, itulah kontrak perkuliahan untuk memulai materi atau pertemuan kita pada yang pertama ini. Adapun bahasannya yaitu mengenai definisi dan jenis hukum. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan satu ini yaitu yang pertama, setelah teman-teman memahami atau mempelajari materi ini, diharapkan mampu memahami arti hukum dari segi etimologi. Yang kedua, mampu memahami dan menguraikan mengenai definisi hukum menurut para ahli. Yang ketiga, mampu memahami, mengidentifikasi jenis atau penggolongan hukum. Yang selanjutnya, mampu memahami dan juga menjelaskan hukum dari berbagai arti. Dan yang terakhir, mampu memahami dan menjelaskan macam-macam pembagian hukum. Adapun agenda pembahasan kita pada pertemuan satu ini, tentunya yang pertama kita akan membahas mengenai arti hukum dari segi etimologi. Yang kedua, definisi hukum menurut para ahli. Yang ketiga, hukum dalam berbagai arti. Yang keempat adalah jenis atau penggolongan hukum. Dan yang terakhir adalah macam-macam pembagian hukum. Baik teman-teman mahasiswa semua, memasuki materi yang pertama mengenai arti hukum dari segi etimologi atau dari sisi bahasa. Kata hukum itu berasal dari bahasa Arab atau yaitu kata al-khas, ya, yang mengandung pengertian
yang dapat melakukan paksaan. Nah, sedangkan hukum ketika dilihat dari bahasa Latin yaitu menggunakan kata reh yang berasal dari kata rectum. Artinya adalah bimbingan atau tuntutan dan atau pemerintahan. Nah, kata reh juga diartikan sebagai hukum yang mempunyai dua unsur penting, yaitu kewibawaan dan juga keadilan. Nah, sedangkan yang ketiga, hukum juga berasal dari kata ius yang memiliki arti yang berkaitan atau bertalian erat dengan keadilan, yang mempunyai tiga unsur utama, yaitu kewibawaan, keadilan, dan juga tata kedamaian. Sedangkan hukum ditinjau dari bahasa Latin lainnya, yaitu berasal juga dari kata lex. Artinya yaitu mengumpulkan orang-orang untuk diberi perintah. Nah, sehingga kata lex yang dimaksud berarti hukum itu sangat erat kaitannya dengan perintah, keadilan, kewibawaan, ketaatan, kedamaian, dan juga peraturan. Nah, itulah tadi pengertian atau definisi hukum secara etimologi atau dari sisi bahasa. Sedangkan pengertian hukum dari berbagai pendapat para ahli itu sangat banyak sekali ya. Di sini saya mengambil pendapatnya yang pertama dari Profesor Dr. Mukhtar Kusuma Atmaja ya, di mana beliau menjelaskan bahwa hukum adalah keseluruhan kaidah ya, serta semua asas yang mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat dan juga bertujuan untuk memelihara ketertiban serta meliputi berbagai lembaga dan proses ya, guna mewujudkan berlakunya kaidah sebagai suatu kenyataan di dalam masyarakat. Jadi menurut Profesor Dr. Mukhtar Kusuma Atmaja ini, hukum itu adalah keseluruhan kaidah atau asas ya, atau peraturan di tengah-tengah kehidupan masyarakat, di mana tujuannya itu untuk memelihara ketertiban ya, tidak saja bagi masyarakat, tetapi ketertiban juga antar lembaga guna mewujudkan berlakunya kaidah sebagai satu kenyataan dalam masyarakat. Nah, pendapat ahli yang kedua adalah menurut Immanuel Kant, di mana menurutnya hukum adalah segala keseluruhan syarat di mana seseorang itu memiliki kehendak ya, memiliki kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain dan juga menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan. Yang selanjutnya menurut Leon Deguit ya, bahwa hukum adalah sekumpulan peraturan yang terdiri dari norma dan juga sanksi-sanksi. Nah, menurut Leon Deguit ini tujuannya adalah, atau tujuan hukum itu adalah mengadakan ketertiban dalam pergaulan manusia dalam suatu masyarakat sehingga ketertiban, keamanan itu dapat terjaga dan juga dapat terpelihara. Nah, sedangkan yang terakhir menurut Profesor Dr. C.S.T. Kansil ya, bahwa hukum adalah peraturan hidup kemasyarakatan yang mengatur dan memaksa untuk menjamin tata tertib dalam masyarakat. Nah, unsur-unsur hukum menurut Profesor C.S.T. Kansil ini yaitu peraturan tingkah laku yang diadakan oleh badan-badan hukum resmi, kemudian memaksa dan juga adanya sanksi yang tegas bagi yang melanggar. Itulah beberapa pengertian hukum menurut definisi para ahli. Ya, selanjutnya berdasarkan penjelasan atau definisi hukum menurut para ahli hukum tersebut, maka ya dapat disimpulkan atau dapat dikatakan bahwa pengertian hukum adalah himpunan peraturan-peraturan yang dibuat oleh lembaga yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat ya, yang mempunyai ciri memerintah dan juga melarang, serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi siapapun yang melanggarnya. Jadi itulah kesimpulan dari pengertian hukum. Kemudian selain definisi atau pengertian hukum dari dari sisi bahasa atau etimologi, definisi hukum menurut para ahli, kemudian selanjutnya adalah hukum dalam berbagai arti. Nah, hukum dalam berbagai arti ini terdapat 4 ya. Yang pertama itu adalah hukum sebagai keputusan penguasa.
Yang kedua adalah hukum dalam arti petugas. Yang ketiga, hukum dalam arti sikap tindak. Kemudian yang keempat, hukum dalam arti gejala sosial. Jadi hukum dalam arti gejala sosial. Kemudian yang kelima, hukum dalam arti kaidah. Keenam, hukum dalam arti disiplin. Ketujuh, hukum dalam arti ilmu hukum. Dan yang terakhir adalah hukum dalam arti tata hukum. Baik, selanjutnya adalah unsur-unsur dalam pengertian hukum. Yang pertama adalah peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Jadi di tengah-tengah masyarakat ini memang perlu adanya aturan yang mengatur antara hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain di tengah-tengah masyarakat. Yang kedua, peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwenang. Contohnya misalkan di Indonesia, hukum itu dibuat oleh lembaga legislatif bersama dengan lembaga eksekutif. Nah, lembaga eksekutif maupun legislatif ini merupakan lembaga yang berwenang untuk membuat peraturan perundang-undangan di negara Indonesia. Kemudian yang ketiga, peraturan itu bersifat memaksa. Artinya ketika suatu peraturan itu diberlakukan, maka semua orang, semua masyarakat itu wajib mengikutinya. Siapapun dia itu wajib mengikuti dan jika melanggar, ya maka akan mendapatkan sanksi yang tegas. Nah, aturan atau hukum itu sifatnya memaksa, tidak memandang siapapun masyarakat tersebut. Kemudian yang keempat, adanya sanksi yang tegas terhadap pelanggaran peraturan tersebut. Jadi selain bersifat memaksa, ketika ada yang melanggar, maka harus ada sanksi yang tegas terhadap pelanggaran peraturan tersebut. Dan yang selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis hukum di Indonesia. Nah, hukum secara umum itu dapat dibagi menjadi dua, yaitu hukum publik dan juga hukum privat. Hukum privat atau hukum sipil itu contohnya seperti hukum perdata, hukum dagang, dan seterusnya. Kemudian contoh dari hukum publik yaitu seperti hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum pidana, hukum internasional, baik perdata internasional maupun hukum publik internasional. Dan yang materi terakhir adalah macam-macam pembagian hukum. Nah, menurut sumbernya ya, hukum itu ada hukum undang-undang atau hukum tertulis ya. Kemudian ada juga hukum adat, ada hukum traktat, hukum jurisprudensi dan juga doktrin. Sedangkan menurut ditinjau menurut bentuknya ya, maka hukum itu ada yang bentuknya tertulis seperti tadi hukum undang-undang ya, undang-undang yang seperti yang ada di Indonesia. Kemudian ada juga hukum yang tidak tertulis seperti kebiasaan ya. Kemudian jika ditinjau dari tempat berlakunya, maka hukum itu ada dua, ada hukum nasional, ada juga hukum internasional. Kemudian jika dilihat dari waktu berlakunya, maka ada ius constitutum dan juga ada ius constituendum serta hukum asasi atau hukum alam. Sedangkan hukum jika dilihat dari cara mempertahankannya, ada namanya hukum material, ada juga namanya hukum formil. Jika dilihat dari sifatnya, ada namanya hukum yang sifatnya memaksa dan juga hukum yang sifatnya mengatur. Sedangkan menurut wujudnya ada hukum objektif dan juga hukum subjektif. Dari ditinjau dari isinya, maka hukum itu terbagi menjadi hukum privat dan juga hukum publik. Demikian teman-teman mahasiswa, setelah Anda memperhatikan apa yang sebelumnya sudah saya jelaskan mengenai definisi dari hukum, maka selanjutnya untuk memperluas dan memperdalam pemahaman Anda terhadap definisi dari hukum tadi, alangkah baiknya Anda untuk membaca jurnal-jurnal atau dari website-website yang relevan mengenai hukum dari berbagai arti. Kemudian silakan Anda mengerjakan tugas yang ada di dalam LMS Unpam pada pertemuan pertama. Itu
Demikianlah pengertian atau pertemuan pertama ini. Terima kasih, saya tutup dan saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.